Hola amigos parantos kumada mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan seluruh alur season 2 dari anime Tokyo Revenger, di mana pada season ini akan menceritakan pertarungan geng Tokyo Manji yang akan melawan sebuah geng bernama Black Dragon aka Naga Hitam guys. Bagaimanakah keseruannya dan berhasilkah misi Takemichi pada time leap kali ini? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season ini dimulai oleh Kisaki yang udah menodongkan senjatanya pada Takemichi. Namun saat akan dieksekusi, lampu di ruangan tersebut tiba-tiba aja mati. Takemichi pun tersadar di luar ruangan, bahkan anehnya kaki si Takemichi yang tertembak juga udah diperban. Yang ternyata si Takemichi udah ditolong oleh Kazutora. Anehnya, Kazutora lalu memukuli si Takemichi dengan alasan ia sangat kesal karena beberapa hari lalu melihat anggota Toman memukuli wanita dengan cara yang sama. Membuat Kazutora bertanya kenapa kini Toman jadi geng yang suka memukuli kaum hawa. Kazutora juga lalu bilang sebenarnya ia datang untuk menyelamatkan Kifuyu dan gak peduli pada Takemichi, namun sayang ia datang terlambat. Kazutora berkata kalau selama ini Kifuyu berjuang sendirian dan lalu bercerita saat ia udah selesai menjalani 10 tahun hukumannya, Kifuyu lah yang menjemputnya di depan penjara. Dalam perjalanan, Kifuyu menceritakan semua tentang Toman yang sekarang pada si Kazutora dan meminta bantuan untuk mengembalikan Toman seperti dulu lagi. Kazutora sangat marah karena selama Kifuyu berjuang, Takemichi malah melayani Kisaki, membuat Takemichi sadar jika sebelum time leap ke masa depan, dirinya di masa itu adalah orang brengsek yang gak bisa diandalkan oleh si Kifuyu. Kazutora juga menyebut jika Miki udah menghilang sementara harapan terakhir mereka Draken udah dieksekusi, dan karena hal tersebut kini Toman udah terlibat banyak sekali kejahatan. Nggak sesuai dengan Toman yang diinginkan Baji dan juga Miki, dan karena hal tersebut Kazutora meminta bantuan Takemichi untuk mengembalikan Tokyo Manji yang dulu. Keduanya lalu masuk mobil di mana Takemichi bertanya kenapa Toman jadi seperti sekarang, karena seperti yang kita tahu Takemichi sama sekali nggak ingat kehidupannya di masa itu karena ketika time leap ia udah jadi petinggi aja. Kazutora menjawab Toman berubah karena Miki juga udah berubah, dan perubahan itu dimulai sejak Mitsuya menghilang tanpa jejak saat menjalankan tugas dari si Miki. Kazutora juga memberitahu jika Miki yang sekarang udah berubah jadi kejam. Bahkan semalam saat Takemichi ditangkap, Miki juga memerintahkan si Kisaki untuk menghabisi Pachin dan juga Pehyan. Dan Kazutora juga bilang jalan satu-satunya merubah Miki kembali adalah menjauhkannya dari Kisaki serta geng naga hitam yang konon rela melakukan apapun demi uang. Kazutora memberitahu Takemichi jika selain Kifuyu, ia juga bekerja sama dengan seorang detektif untuk menghancurkan naga hitam. Bahkan hebatnya, mereka bisa melacak dan menghentikan aliran dana yang masuk ke rekening geng tersebut. Walau sial, Kifuyu akhirnya ketahuan dan harus dihukum mati. Hingga nggak diduga, detektif yang dimaksud Kazutora nggak lain adalah si Naoto yang ingin balas dendam atas kematian Hinata. Mereka sebenarnya punya bukti kalau akun yang menghabisi Hinata cuma disuruh oleh Kisaki, namun saat kejadian Kisaki punya alibi yang katanya saat itu ia sedang rapat bersama Takemichi dan para petinggi lain. Dan di sini kita diberitahu jika perjalanan hidup Takemichi udah berubah karena kalau di season 1 kemarin Takemichi ini benar-benar menyaksikan Hinata dihabisi akun, namun di masa itu ia malah sedang rapat saat Hinata terbunuh. Nggak lama, Takemichi diminta turun di sebuah gang di mana saat itu Naoto udah menunggunya. Walau anehnya, Naoto malah menangkap Takemichi dengan tuduhan udah merencanakan pembunuhan. Saat di kantor polisi, Takemichi ditunjukkan rekaman dari kamera tersembunyi milik Kifuyu yang merekam dirinya. Dimana bener aja karena sebelum time leap ke masa itu, Takemichi adalah sosok pemimpin kejam. Mengejutkannya, Naoto ternyata ingat jika Takemichi baru aja kembali dari masa lalu yang ia bilang perbuatan Takemichi saat time leap udah merubah masa depan, dan ia terpaksa menangkap Takemichi karena pekerjaannya. Takemichi pun lalu melanjutkan videonya di mana ternyata ia ditangkap karena udah memerintahkan akun untuk menghabisi seseorang, walau ia sendiri nggak tahu siapa targetnya, karena Takemichi juga hanya disuruh oleh Kisaki. Dalam video, Takemichi sangat kejam, bahkan saat akun bilang jika istrinya yang sedang mengandung tiba-tiba hilang, Takemichi nggak peduli dan malah terus memaksa akun untuk menjalankan perintahnya.
Di video selanjutnya terlihat si Takemichi sedang mengamuk, di mana saat itu ia baru sadar jika Kisaki udah menjebaknya. Karena ternyata yang harus dihabisi akun gak lain adalah Hinata. Takemichi yang shock lalu berkata ia menyerah karena merasa nggak bisa mengubah apapun, walau Naoto bilang kalau di masa itu si Takemichi hanya dijebak aja. Naoto juga menangis dan berkata jika Takemichi nggak sepenuhnya gagal karena udah berhasil menyelamatkan dirinya, yang harusnya di awal season 1 kemarin Naoto ikut tewas bersama Hinata, dan karena hal tersebut Naoto yakin jika Takemichi bisa merubah masa depan lagi. Naoto lalu memberitahu sedikit kejanggalan yang ia sendiri juga nggak tahu jawabannya, yaitu tiap Takemichi kembali dari time leap, kenapa Kisaki selalu aja mengincar Hinata, di mana dugaan Naoto sementara Kisaki seperti punya ketertarikan pada Takemichi dan juga kakaknya. Sialnya seseorang lalu datang yang Naoto bilang itu adalah petugas dari penjara pusat yang akan membawa Takemichi, dan bahayanya jika Takemichi di penjara di sana ia dan Naoto akan sulit untuk bertemu. Dan oleh karena itu Naoto pun meminta si Takemichi untuk melakukan time leap saat itu juga dengan misi baru, yaitu mencari hubungan antara Kisaki, Takemichi dan Hinata di masa lalu. Nggak lama Takemichi pun akhirnya kembali time leap, di mana saat itu ia sedang bermain bowling bersama Hinata. Mengejutkannya saat Takemichi berniat pamer pada Hina, di sebelahnya juga ada seorang anak yang berhasil menyamai skor si Takemichi, di mana anak itu adalah wakil kapten divisi 2 Toman yang bernama Shiba Hakai, yang saat itu ia juga datang dengan seorang gadis. Takemichi lalu ingat jika Hakai juga udah jadi salah satu petinggi di masa depan, walau anehnya di masa itu Chifuyu sempat memberitahunya jika Hakai berasal dari geng naga hitam. Takemichi juga lalu ingat saat di mobil Kazutora sempat membahas tentang Hakai, yang katanya Hakai bisa jadi pemimpin naga hitam karena udah menghabisi pemimpin sebelumnya demi uang. Walau begitu, kocaknya si Takemichi hari itu malah terus-terusan bermain bersama Hakai di berbagai macam permainan, membuat keduanya jadi akrab saat selesai bermain. Bahkan sampai dianggap saudara oleh si Hakai. Gadis yang bersama Hakai lalu bilang jika keduanya bersaudara maka ia adalah kakak mereka, karena ternyata gadis bernama Yuzuha itu emang bener-bener kakak dari si Hakai, amigos. Yuzuha lalu bilang jika adiknya terlihat lebih kuat dari Takemichi, tapi kenapa malah si Takemichi yang dipilih jadi kapten divisi 1 Toman, di mana Hakai menjawab pertanyaan kakaknya itu yang ia bilang dirinya emang suka kebebasan, karena jadi seorang petinggi pasti akan banyak larangannya. Mendengar itu, Hinata memuji Hakai, membuat si Hakai terdiam karena ternyata anak itu nggak berani berbicara dengan seorang gadis selain kakaknya. Membuat Takemichi bingung apa benar di masa depan Hakai jadi orang kejam yang merebut posisi pemimpin naga hitam. Takemichi lalu bertanya bagaimana hubungan Hakai dan Mitsuya di divisi 2, di mana Yuzuha bilang kalau Hakai udah menganggap Mitsuya sebagai kakaknya juga. Bahkan saking sayangnya sama Mitsuya, Hakai sampai menjadikan si Mitsuya sebagai wallpaper ponselnya. Melihat perbedaan Hakai di masa depan dan masa itu, Takemichi penasaran apa yang sebenarnya udah merubah anak itu. Karena itu, ia bermaksud membuat Hakai tetap seperti sekarang agar nggak ada lagi naga hitam yang kejam di masa depan. Hakai pun lalu berniat mengajak Takemichi dan Hinata main ke rumahnya. Walau yang aneh saat sampai di sana, rumah Hakai udah dipenuhi oleh para anggota dari naga hitam. Seorang kapten naga hitam bernama Kokonoi Hajime lalu muncul, di mana Takemichi ingat jika di masa depan Koko ini juga udah jadi salah satu petinggi Toman. Mengetahui jika Takemichi adalah kapten divisi 1 Toman, ia langsung dikelilingi para anggota naga hitam karena Koko bilang jika ketua mereka udah memerintahkan menghabisi siapa aja yang berasal dari geng lain. Selain Koko, di sana juga ada kapten lain bernama Inupi Seisu yang memerintahkan anggotanya untuk cepat menghajar si Takemichi. Hakai mencoba melindungi Takemichi walau anak-anak naga hitam sama sekali nggak mau mendengarnya, membuat si Hakai marah dan auto menghajar salah satu anak. Hakai lalu meminta maaf pada Takemichi atas ulah anak-anak naga hitam karena ternyata pemimpin naga hitam yang bernama Shiba Taiju adalah kakak kandung dari Hakai dan juga Yuzuha. Hakai lalu sedikit mengejek kakaknya, membuat Inupi marah dan menodongkan pisau pada si Hakai hingga nggak diduga Yuzuha bergerak sangat cepat dan menendang kapten naga hitam tersebut. Perbuatan Yuzuha pun membuat suasana jadi semakin panas, bahkan Inupi bilang jika mereka sama sekali nggak akan segan-segan melawan seorang gadis. Namun yang mengejutkan, seseorang tiba-tiba datang dan menghajar Takemichi.
Orang tersebut nggak lain adalah Shiba Taiju, kakak dari Hakai dan juga Yuzuha, di mana pria kejam itu lalu kembali memukul Takemichi yang kemudian ia sambung dengan sebuah tendangan keras di wajah. Di sini, Taiju sangat marah pada Takemichi karena ia kecewa sebab Hakai selalu menolak bergabung dengan naga hitam dan malah lebih memilih bergabung dengan Tokyo Manji. Ia pun lalu menyuruh Hakai menghajar Takemichi, di mana Hakai terlihat sangat takut dengan kakak laki-lakinya tersebut. Yuzuha mencoba menghentikan Taiju yang terus menekan Hakai, namun ia malah tega menyakiti adik perempuannya sendiri. Melihat itu, Takemichi pun protes pada Taiju, membuatnya makin habis dihajar oleh si pria kejam. Hina mencoba melindungi Takemichi, beruntung si Takemichi cepat bergerak hingga Hinata terhindar dari pukulan si Taiju. Melihat kekejaman sang kakak, Hakai memohon pada Taiju untuk berhenti, namun Taiju bilang jika nggak ingin Takemichi dihabisi, Hakai harus memberikannya sesuatu yang setimpal, membuat Hakai berkata jika ia akan berhenti dari Toman dan akan segera bergabung dengan naga hitam. Hakai pun akhirnya mengantar Takemichi, di mana dalam perjalanan Takemichi ingat jika Kazutora bilang Hakai jadi pemimpin naga hitam karena udah menghabisi pemimpin sebelumnya demi uang, yang berarti Hakai ini akan menghabisi kakaknya sendiri. Sesampainya di rumah, Takemichi terus kepikiran apa yang harus ia lakukan karena hanya dengan mencegah Hakai jadi pemimpin aja, di masa depan naga hitam tetap akan jadi geng kejam di bawah kepemimpinan Taiju. Lucunya, Takemichi ternyata nggak sadar jika Akun dan teman-temannya ada di sana juga, bahkan ia kaget saat dengar Akun berkata jika mereka juga udah gabung Toman dan jadi anak buah Takemichi di divisi 1. Nggak hanya keempat bocah culun, Takemichi juga akhirnya sadar karena ternyata Chifuyu ada di sana juga. Tatsuya lalu bilang karena Takemichi kini salah satu kapten Toman, petinggi mereka pasti nggak akan tinggal diam pada geng naga hitam. Walau bahayanya, Yamagishi berkata naga hitam jauh lebih kuat dari lawan-lawan mereka sebelumnya. Chifuyu menjelaskan jika naga hitam selama ini menguasai daerah Kanto dan terkenal dengan kekejamannya. Chifuyu juga bilang kalau Toman dan naga hitam punya sejarah panjang karena seperti yang kita tahu di season sebelumnya, para pendiri Toman membuat geng awalnya emang untuk berperang dengan geng naga hitam tersebut. Dulu, konon Miki dan teman-temannya berhasil mengalahkan naga hitam, membuat Toman jadi cepat terkenal. Walau yang Miki kalahkan saat itu adalah naga hitam generasi ke-9, sementara yang dipimpin Taiju sekarang adalah generasi ke-10 yang dilatih Taiju sendiri dengan latihan militer. Yang Chifuyu bilang jika bentrok belum tentu Toman menang seperti sebelumnya. Chifuyu juga memberitahu walau Taiju hanya berusia 2 tahun lebih tua dari mereka, namun ia punya koneksi dengan orang-orang kaya, di mana Taiju menjual kekuatannya pada orang-orang tersebut untuk mendapatkan uang. Yang hebatnya, Taiju ini sampai bisa membuat seragam untuk seluruh pasukannya menggunakan uang tersebut saat ia mengambil alih naga hitam dari pemimpin sebelumnya. Mengejutkannya, Takemichi lalu bilang jika mereka nggak perlu bentrok karena ia akan menyelesaikan masalah naga hitam sendirian. Hingga nggak lama, Chifuyu mengajak Takemichi untuk berjalan-jalan. Chifuyu mengajak Takemichi ke suatu tempat menggunakan motornya untuk menyadarkan jika Takemichi nggak sendirian. Namun Takemichi berkata dalam hati Chifuyu nggak ngerti masalahnya karena ini ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa Chifuyu juga di masa depan. Takemichi yang nggak punya pilihan lain akhirnya memilih jujur dengan bilang jika ia berasal dari masa depan dan menceritakan semuanya pada si Chifuyu. Nggak diduga, Chifuyu ternyata percaya karena katanya emang ia merasa ada kejanggalan dari diri Takemichi, di mana ia menyadari hal itu karena Takemichi pernah memperingatkan Baji untuk nggak mati, seakan anak itu tahu jika Baji emang akan mati. Mengetahui kebenarannya, Chifuyu makin menghormati Takemichi karena selama ini ia ternyata selalu berjuang sendirian, membuat Takemichi menangis di hadapan Chifuyu. Setelahnya, Chifuyu memberitahu jika sekarang ada divisi ke-6 yang diketuai oleh Hanma dengan mantan anggota Valhalla sebagai bawahannya. Sementara divisi 3 masih dipimpin Kisaki dengan bertambah jadi 100 orang anggota. Dan karena itu Chifuyu ingin bersaing dengan mereka dan membuat divisi 1 nggak terkalahkan agar bisa mengalahkan naga hitam dan Kisaki sekaligus. Keesokan harinya di markas Toman, hari itu Miki mengumpulkan semua petinggi untuk rapat. Nggak lama Hakai datang bersama Takemichi, di mana Draken langsung mendeklarasikan perang dengan naga hitam. Konyolnya, si Yasuhiro Mouto, kapten divisi 5, dan Kawatana Hoya aka Smiley, kapten divisi 4 malah menekan Hakai karena ternyata selama ini Hakai nggak bilang jika ia adalah adik kandung dari Taiju. Sementara Takemichi terdiam mengingat strategi ia dan Chifuyu yang Chifuyu bilang untuk sementara mereka harus mencegah Hakai keluar dari Toman. Nggak diduga Hakai lalu berlutut untuk menggantikan hukuman si Taiju, bahkan ia rela keluar dari Toman sebagai hukumannya.
Takemichi menolak dengan tegas, namun Miki bilang semua keputusan ada di Mitsuya sebagai kapten dari si Hakai. Yang Mitsuya bilang ia nggak setuju dengan keputusan wakil kaptennya tersebut, bahkan ia ingin Hakai membawanya menemui Taiju. Nggak pakai lama, hari itu juga Mitsuya menemui Taiju bersama Takemichi, Chifuyu, dan si Hakai di markas naga hitam yang bertempat di sebuah gedung. Mitsuya langsung berkata pada Taiju jika ia akan membiarkan Hakai bergabung dengan naga hitam dan gak akan mengganggunya lagi asal Taiju melepaskan Yuzuha yang ternyata selalu dikekang dan dikasari oleh kakaknya sendiri. Mitsuya juga bilang Hakai mau bergabung dengan naga hitam untuk melindungi Yuzuha dan bukan karena takut pada si Taiju, membuat Hakai mengingat masa lalunya di mana benar jika selama ini Taiju adalah seorang kakak kejam yang selalu menyiksa kedua adiknya sendiri. Mitsuya menawarkan kesepakatan jika Toman gak akan menyerang kalau Taiju mau menurutinya. Dan mendengar itu Taiju pun menyetujui persyaratan dari si Mitsuya. Dalam perjalanan pulang, Takemichi menebak jika nanti Hakai akan menghabisi Taiju demi Yuzuha. Hingga setelah berpisah dengan Hakai dan Mitsuya, Takemichi bilang pada Chifuyu jika ia akan kembali ke masa depan karena mungkin masa depan kini udah berubah. Sebab Hakai nggak akan menghabisi Taiju karena Yuzuha udah selamat berkat Mitsuya. Namun Chifuyu melarang karena belum tentu masa depan udah berubah. Dan jika masa depan masih tetap sama, itu malah akan merugikan si Takemichi. Dimana saat kembali time leap, takutnya ia sedang berada di penjara pusat dan nggak akan bisa ke masa lalu lagi karena nggak bisa bersalaman dengan Naoto. Hingga nggak lama Hakai datang ke sana juga untuk menemui si Takemichi. Hakai lalu bercerita jika Taiju adalah sosok kakak kejam bahkan sejak mereka masih kecil. Dan itu ia lakukan agar adik-adiknya mau menurutinya. Karena ternyata Hakai dan saudara-saudaranya udah nggak punya ibu sementara ayahnya selalu sibuk membuat Hakai seolah jadi kepala keluarga. Berbeda sekali dengan Mitsuya yang sangat mencintai adik-adiknya di mana ternyata Mitsuya juga punya dua adik guys. Hakai bilang dulu ia bersedia menggantikan Yuzuha agar nggak disiksa, karena itu Taiju bersedia melampiaskan semua kesalahan Yuzuha pada Hakai seorang. Walau nyatanya Taiju selalu ingkar janji dan tetap memukuli Yuzuha juga, maka dari itu Hakai juga yakin jika ia akan melanggar janjinya pada Mitsuya. Hakai lalu bilang ia nggak bisa berbuat apa-apa karena masih aja gemetaran saat berhadapan dengan Taiju, dan karena itu Hakai berkata andai aja Taiju nggak pernah ada, di mana ia berencana menghabisi kakaknya tersebut. Setelah Hakai pergi, Takemichi akhirnya memutuskan jika ia akan menghancurkan naga hitam karena Taiju udah nggak bisa dimaafkan lagi. Yang Chifuyu tambahkan selain itu mereka juga harus mencari cara agar Hakai nggak menghabisi kakaknya tersebut. Shin lalu berpindah pada Yuzuha yang berterima kasih pada Mitsuya karena berkatnya Yuzuha terbebas dari Taiju, di mana selama ini Taiju memaksa adiknya itu untuk mengumpulkan uang dari orang-orang kaya yang menggunakan jasa pasukan naga hitam sebagai pengawal pribadi. Balik lagi pada Takemichi yang menemui Draken serta petinggi lain agar mau memulai perang melawan naga hitam. Namun sarannya ditolak karena menurut Draken itu akan merusak perjanjian damai yang udah dibuat Mitsuya dengan Taiju. Nggak diduga saat Draken dan petinggi lain pergi, Kisaki datang dan bilang jika ia akan membantu Takemichi juga Chifuyu, membuat si Chifuyu auto emosi karena tentu ia nggak mau bekerja sama dengan si Kisaki. Alasan Kisaki mau menghancurkan naga hitam karena katanya ia nggak suka melihat geng itu akhir-akhir ini jadi semakin membesar sementara Miki sedikit melemah. Nggak hanya Kisaki, Hanma juga ternyata ada di sana dan karena itu Chifuyu berpikir jika mereka emang membutuhkan bantuan dua orang tersebut untuk menghancurkan naga hitam. Kisaki langsung menunjukkan kelicikannya di mana ia menyuap salah satu anak buah Taiju agar mau menjual informasi tentang bosnya tersebut. Yang Kisaki bilang musuh akan lebih mudah dihancurkan jika mereka lebih mengenalnya. Dan karena itu ia ingin tahu semua keseharian yang Taiju lakukan walau sial saat masih negosiasi Koko tahu-tahu muncul di sana juga. Koko pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa si pengkhianat sementara ia tetap di ruangan bersama geng Tokyo Manji. Di mana yang mengejutkan Koko ternyata bersedia menjual informasi tentang Taiju dengan imbalan uang. Kisaki memberikan uangnya sambil bertanya jika ia ingin tahu kapan Taiju sendirian, yang Koko bilang tiap malam Natal bosnya itu selalu datang ke gereja sendirian untuk berdoa. Sebelum pergi, Koko bilang kalau bosnya sangat kuat dan belum tentu Kisaki, Takemichi, Chifuyu bahkan Hanma bisa mengalahkannya walau Taiju sendirian. Setelah Koko pergi, Kisaki memberitahu Takemichi alasannya bertanya kapan Taiju sendirian. Yang ternyata bukan untuk menyerang Taiju aja, namun juga untuk menghentikan Hakai. Karena tentu anak itu pun akan menghabisi Taiju saat dia sedang sendirian. Hingga Kisaki juga berkata pada tanggal 25 Desember mereka akan mengadakan pertempuran rahasia untuk menghancurkan Taiju. Takemichi yang gak percaya gitu aja lalu bertanya apa alasan Kisaki sebenarnya sampai mau bergerak membantu sejauh ini. Kisaki pun gak ragu untuk jujur yang ia bilang
Dirinya ingin mengembalikan Miki seperti dulu lagi agar Toman gak hancur, yang ternyata selama ini Miki cuma sok kuat aja karena sebenarnya ia masih sangat bersedih dan belum move on atas meninggalnya Baji. Membuat Chifuyu kesal karena emang seperti yang kita tahu Baji bisa tewas karena rencana si Kisaki juga. Kisaki pun lalu pergi dan memberi waktu Takemichi 1 hari untuk berpikir mau ikut rencananya atau enggak. Dalam perjalanan pulang, Takemichi memarahi Chifuyu yang ia bilang ia juga sangat ingin mengusir Kisaki dari Toman. Namun Chifuyu harus menahan emosinya karena si Takemichi bermaksud bekerja sama dengan Kisaki agar lebih mengenal pribadinya supaya mereka lebih mudah untuk mengalahkan anak itu. Nggak sampai 1 hari, Takemichi dan Chifuyu pun langsung kembali menemui Kisaki untuk memberitahu jika mereka akan bekerja sama walau itu hanya akan terjadi saat malam Natal aja. Kacaunya di esok hari saat pulang sekolah bareng Hina, si Takemichi baru ingat kalau sebelumnya ia udah berjanji akan pergi malam Natalan bersama gadis itu. Di sana juga ada Naoto yang ngedumel sambil pulang duluan karena melihat tingkah Takemichi yang konyol, membuat Takemichi menyebut Naoto kecil sangat mirip dengan Kisaki hingga nggak diduga Hinata menjawab kalau Naoto emang sangat mirip dengan Kisaki Teta, yang tentu membuat si Takemichi kaget karena ternyata Hinata mengenal si Kisaki. Hinata bercerita jika ia dan Kisaki adalah teman di SD yang sama. Setelahnya, kita kembali flashback ke masa kecil Kisaki di mana saat di sekolah dasar karena terlalu pintar, ia dianggap aneh dan sama sekali nggak punya teman, kecuali Hinata yang sangat baik pada dirinya. Hina kembali memberitahu Takemichi kalau sebenarnya Kisaki anak yang baik. Walau kadang ia agak canggung dan gak ramah, membuat Takemichi berkata dalam hati mana mungkin Kisaki yang di masa depan berulang kali menghabisi Hinata adalah orang yang baik. Hina pun kembali bercerita saat dirinya dan Kisaki pulang bareng dan gak sengaja melihat anak-anak nakal yang sedang menyiksa seekor kucing di taman. Hinata pun auto memarahi anak-anak itu walau Kisaki udah melarangnya. Karena kucingnya kabur, ketiga anak nakal pun malah beralih mengganggu Hina, sementara si Kisaki malah bersembunyi. Nggak diduga seorang anak laki-laki lalu datang dan langsung menyerang salah satu dari anak nakal tersebut. Di mana anak itu nggak lain adalah si Takemichi yang waktu kecil menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan. Takemichi akhirnya berhasil mengusir mereka walau ia sendiri menangis karena udah dipukuli oleh anak-anak nakal tersebut. Hingga ia pun lalu pergi meninggalkan Hinata. Hinata lalu menyebut jika Takemichi lebih hebat dari apapun karena berani melawan padahal ia sendiri tahu jika dirinya pasti akan kalah. Hingga ia pun mengaku sejak hari itulah dirinya udah jatuh cinta pada si Takemichi. Saat akan berpisah, Hinata mengingatkan Takemichi untuk janjian di sebuah taman saat malam Natal tanggal 24. Membuat Takemichi senang karena ia janjian dengan Kisaki dan yang lainnya di malam tanggal 25-nya. Takemichi yang senang tiba-tiba teringat Hinata masa depan yang pernah bilang kalau Takemichi udah memutuskannya pada malam Natal di taman tempat mereka janjian. Membuatnya bingung kenapa ia bisa memutuskan Hinata karena itu merupakan hal yang mustahil. Seorang pria lalu menghampiri Takemichi di mana pria itu bernama Tachibana Masato, ayah dari Hinata juga Naoto. Takemichi diajak ke sebuah kafe dan langsung ditanya apa benar ia berpacaran dengan si Hinata. Masato lalu berkata jika selama ini ia sibuk dengan pekerjaannya sampai sangat jarang sekali untuk pulang. Membuat si Naoto sempat membenci ayahnya itu, namun akhir-akhir ini Masato senang karena Naoto bilang padanya jika ia ingin jadi polisi seperti sang ayah. Dan karena itu Masato pun berterima kasih pada Takemichi karena udah membuat Naoto nggak benci padanya lagi. Takemichi lagi-lagi kelepasan dengan bilang Naoto pasti akan jadi polisi hebat di masa depan. Hingga kemudian Masato berkata jika ia punya permintaan untuk Takemichi, di mana ia meminta Takemichi untuk memutuskan Hinata. Karena Masato nggak setuju putrinya berpacaran dengan seorang anak berandalan. Malam Natal tanggal 24 pun tiba di mana saat itu Takemichi udah bersama Hinata di taman tempat mereka janjian. Takemichi tanpa basa-basi langsung memutuskan Hinata dengan alasan ada orang lain yang sedang ia suka. Mendengar itu, Hina auto memukul Takemichi dan lalu menindih tubuh anak itu. Ia terus aja memukuli Takemichi sambil berkata jika Takemichi sangat bodoh dan Hinata sangat membencinya, hingga Hina pun akhirnya meninggalkan si Takemichi. Takemichi sangat sedih namun ia berpikir mungkin inilah yang terbaik, hingga setelahnya ia pun pergi ke kafe untuk menemui Kisaki dan yang lainnya karena mereka harus memikirkan rencana untuk menyerang Taiju di esok hari. Mereka pun merencanakan penyerangan di sebuah gereja daerah Shibuya yang biasanya didatangi Taiju untuk berdoa di malam Natal. Kisaki berkata jika ia, Chifuyu, dan Hanma harus menyergap Taiju sebelum masuk ke dalam gereja, karena Hakai pasti udah menunggu pria itu di sana. Sementara Takemichi diminta membujuk Hakai agar mau mengurungkan niatnya menghabisi Taiju.
Esok hari pun tiba di mana Takemichi dan Chifuyu menemui Kisaki juga Hanma di tempat yang udah mereka sepakati. Nggak lama mereka pun sampai di depan gereja Shibuya di mana Takemichi meminta Chifuyu, Hanma, dan Kisaki mencegat Taiju sementara ia akan mencari Hakai di dalam. Bener aja, karena begitu masuk di dalam, Hakai ternyata udah ada di sana seorang diri, sesuai dengan prediksi si Kisaki. Melihat si Takemichi, Hakai berkata akan menghabisi anak itu juga jika menghalanginya, karena Hakai udah membulatkan tekadnya untuk menghabisi Taiju. Takemichi menjawab kalau Hakai ingin melindungi Yuzuha bukan berarti ia harus menghabisi Taiju. Hakai membalas jika Takemichi nggak tahu apa-apa tentang keluarga Shiba dan maka dari itu jangan ikut campur urusan keluarganya. Dimana Hakai bilang kakaknya itu akan terus menyiksa ia dan Yuzuha hanya karena lupa atau salah melakukan tugas sehari-hari aja. Takemichi menjawab jika ia tahu rasanya karena kemarin pun ia baru aja memutuskan Hinata untuk melindungi gadis itu. Namun ia nggak akan jadi seorang pembunuh meskipun dengan alasan untuk melindungi gadis yang disayanginya, karena itu tentu akan membuat Hinata sedih. Begitupun Yuzuha juga pasti akan sedih jika tahu Hakai jadi seorang pembunuh demi dirinya. Mengejutkannya, Taiju tahu-tahu masuk begitu aja ke dalam gereja membuat Takemichi bertanya bagaimana dengan tim Kisaki yang menunggunya di luar. Melihat itu, Hakai tahu-tahu menyerang Taiju hingga Shin berpindah pada Kisaki dan Hanma yang saat itu udah mengikat si Chifuyu. Yang sialnya Kisaki ternyata ingin keluarga Shiba saling menghabisi. Keduanya pun lalu pergi dari gereja yang Kisaki bilang ia cuma mau membantu Takemichi dan Chifuyu dengan alasan karena melihat kedua orang itu selama ini nggak bisa apa-apa. Balik lagi pada Taiju yang berhasil menahan serangan dari Hakai dengan mudah, bahkan ia mengajari jika mau menghabisinya Hakai harus menyerang diam-diam dari belakang. Takemichi mencoba menghentikan Taiju membuat pria itu marah karena Takemichi lagi-lagi ikut campur urusan keluarganya. Takemichi pun auto ditampol sampai hampir nggak sadarkan diri yang Taiju bilang ia baru menggunakan 50% kekuatannya aja. Taiju kembali membangunkan Takemichi dan bertanya apa Takemichi tahu alasan sebenarnya si Hakai ingin menghabisi dirinya. Karena Taiju bilang adiknya itu nggak sebaik yang Takemichi kira, namun tiba-tiba Yuzuha datang dan berhasil menusuk Taiju dari belakang. Walau udah terkena tusukan, Taiju masih bisa menyerang balik dan dengan kekuatan luar biasa ia bisa mengangkat kursi gereja untuk menghabisi si Yuzuha. Beruntung lemparannya nggak mengenai gadis itu. Hakai lalu bertanya kenapa Yuzuha datang ke sana, yang Yuzuha bilang ia datang ke sana untuk menyelamatkan Hakai. Mendengar itu, Hakai menyalahkan Takemichi yang udah membocorkan rencananya pada Yuzuha. Namun si Yuzuha berkata bukan Takemichi yang memberitahunya, melainkan ia tahu Hakai ada di sana dari si Kisaki. Mendengar itu, Takemichi menebak jika sebenarnya di masa depan Hakai sama sekali nggak pernah menghabisi si Taiju, tapi pelakunya adalah Yuzuha atas hasutan si Kisaki. Mengejutkannya, Taiju lalu membuka jaketnya di mana ia nggak terluka parah dan itu semua karena Taiju sempat sedikit menghindar saat mendengar Takemichi berteriak, membuat Takemichi bilang jika ia secara nggak sengaja udah menyelamatkan Taiju dari kematian. Taiju pun jadi sangat marah pada kedua adiknya karena udah berencana menghabisi kakaknya sendiri. Namun Yuzuha menjawab selama ini Taiju hanya memanfaatkan ia dan Hakai dan gak pernah mempedulikan adik-adiknya. Taiju lalu menghajar Yuzuha sampai terhempas, walau hebatnya Yuzuha masih bisa bertahan terkena serangan itu. Taiju berkata jika ia pasti akan menghabisi Yuzuha dan mendengar itu Takemichi pun mencoba melindungi gadis tersebut. Ia lalu meminta Hakai bergerak untuk melindungi kakak perempuannya membuat si Takemichi terkena tampolan gratis lagi dari Taiju. Setelah terkena tampolan, otak Takemichi jadi lebih tokcer karena ia akhirnya mengerti jika di masa depan sebenarnya Yuzuha lah yang menghabisi Taiju. Namun untuk melindungi kakak perempuannya itu, Hakai mengaku ialah yang udah menghabisi pria kejam tersebut, membuatnya dikendalikan oleh Kisaki karena si Kisaki tahu kebenaran tentang kematian Taiju. Tapi karena kini Yuzuha udah gagal menghabisi Taiju, yang harus ia lakukan adalah melindungi Yuzuha bersama Hakai walau Hakai masih terlihat takut pada kakaknya itu. Sialnya si Yuzuha lagi-lagi mengambil pisau untuk menyerang, beruntung Mitsuya lalu datang ke sana dan berhasil mencegah hal tersebut. Mitsuya pun menantang Taiju berduel dan gak mempedulikan gencatan senjata mereka karena ia sangat marah pada kelakuan Taiju yang udah menyiksa adik-adiknya sendiri. Pertarungan pun dimulai di mana kita akan diperlihatkan kekuatan Taiju yang bisa terus mendesak Mitsuya.
Kacaunya, pukulan balasan dari Mitsuya sama sekali nggak berpengaruh. Sementara di sisi lain, Chifuyu tahu-tahu muncul di belakang si Takemichi karena ternyata sebelum datang ke sana Mitsuya udah membebaskannya. Dan hebatnya Chifuyu ternyata udah bisa menebak jika Kisaki akan mengkhianati mereka, makanya ia sempat menghubungi sang kapten divisi 1 sebelum datang ke sana. Balik lagi pada Mitsuya yang udah kewalahan melawan Taiju sampai pertarungan terlihat berat sebelah. Kerennya, si Mitsuya tetap nggak mau nyerah walau ia juga sadar kalau Taiju lebih kuat dari dirinya. Yang Chifuyu bilang Mitsuya melakukan itu untuk Hakai yang udah Mitsuya anggap sebagai adiknya. Sialnya, si Inupi tahu-tahu muncul dan menghajar Mitsuya dari belakang. Dan gak hanya Inupi, karena Koko juga ternyata menipu Takemichi dan udah berada di sana. Hakai memeriksa keadaan Mitsuya yang saat itu udah nggak bergerak, membuat Chifuyu dan Takemichi sangat marah pada geng naga hitam. Tapi si Mitsuya tiba-tiba bangkit lagi dan menghentikan keduanya. Walau udah terluka parah, Mitsuya meminta Takemichi dan Chifuyu untuk menghadapi Koko juga Inupi, sementara ia akan kembali melawan si Taiju dan berharap Hakai mau membantunya. Pertarungan pun nggak bisa dihindari antara Takemichi yang melawan Koko, sementara Chifuyu menghadapi Inupi. Melihat itu, Mitsuya pun kembali maju walau sial Hakai masih aja takut pada Taiju. Mitsuya pun kembali kena hajar, begitu juga Chifuyu dan Takemichi. Di mana itu akhirnya membuat Hakai marah dan kembali menyerang Taiju dengan pisaunya. Beruntung Takemichi bergerak cepat untuk mencegah si Hakai. Demi Hakai, Takemichi pun rela menghadapi Taiju, walau udah bisa ditebak malah ia yang harus kena hajar lagi. Kejamnya, Taiju terus mencecar Takemichi tanpa henti. Yang hebatnya, Takemichi masih terus berdiri dengan wajah babak belur sementara Taiju udah terlihat kelelahan. Takemichi pun kemudian mengeluarkan kalung pemberian hina dan berharap kalung itu memberikannya keberanian sambil berkata jika ia pasti akan mengalahkan si Taiju. Takemichi pun kembali dipukuli di depan Hakai yang cuma bisa diam aja. Walau begitu, Takemichi nggak mau nyerah hingga ia pun akhirnya tersungkur. Hebatnya, ia kembali bangkit sambil berkata dalam hati kalau dirinya akan mengubah masa depan. Ia juga bilang kalau selama ini selalu sendirian, namun kini Takemichi udah punya banyak teman dan akan berjuang untuk mereka. Karena hal tersebut, Takemichi pun berhasil memukul wajah Taiju walau ia juga terkena serangan keras sampai terhempas. Mengejutkannya, pukulan Takemichi tadi berhasil membuat Taiju berlutut, bahkan ia terlihat udah kesusahan berdiri. Takemichi lalu berbicara pada Hakai yang ia bilang berjuang itu tidaklah menyakitkan, membuat Hakai bersimpuh dan meminta Takemichi untuk menyelamatkannya. Balik lagi ke Taiju yang akhirnya bisa kembali berdiri, sementara Takemichi berkata kalau Hakai harus terus melindungi Yuzuha seperti yang selama ini ia lakukan. Mengejutkannya, Hakai lalu jujur kalau ia udah berbohong menceritakan masa lalunya karena kenyataannya selama ini Yuzuha lah yang selalu melindungi Hakai dari siksaan Taiju. Yang Hakai bilang itu karena ia terlalu takut dengan kakak laki-lakinya tersebut. Mendengar itu, Koko dan Inupi pun mengejek si Hakai. Bahkan Chifuyu bilang Hakai menjijikan karena selalu mengaku jika selama ini ialah yang melindungi Yuzuha. Hingga akhirnya Hakai pun jujur kalau ia ingin menghabisi Taiju hanya karena ia ingin lari dari kelemahannya. Takemichi menjawab jika Hakai bukanlah satu-satunya orang cupu. Begitupun Mitsuya yang berkata kalau wakilnya itu sangat cupu. Namun Mitsuya mengaku jika ia sendiri juga nggak sehebat yang Hakai pikir karena ternyata Mitsuya pernah berpikir untuk berhenti mengurus adik-adiknya dan meninggalkan mereka. Ia pun menyemangati dengan bilang Hakai bukan satu-satunya orang yang ingin melarikan diri. Namun Hakai nggak sendiri karena punya banyak teman. Takemichi lalu mengajarkan Hakai tentang kesetiakawanan di Tokyo Manji yang ia bilang mereka nggak akan meninggalkan Hakai hanya karena kebohongan semacam itu. Hakai pun akhirnya tersadar dan membuka jaket naga hitamnya, di mana ia berencana untuk duel 1 lawan 1 melawan Taiju. Ia pun akhirnya berani melayangkan pukulannya pada si Taiju sambil berkata jika ia akan melindungi Yuzuha dan juga teman-temannya. Pertarungan antara kakak adik pun akhirnya dimulai di mana awalnya Hakai terlihat bisa mengimbangi kekuatan Taiju. Walau sayangnya itu nggak berlangsung lama karena Taiju kemudian mengamuk dan berhasil menjatuhkan Hakai. Taiju lalu berkata ia akan menghabisi semua orang yang ada di sana karena ternyata seluruh anggota gengnya udah mengepung gereja tersebut. Namun Takemichi bilang ia emang nggak berniat kabur dan akan menghancurkan geng naga hitam dan lalu menyerang Taiju, sementara Mitsuya dan Chifuyu bertarung dengan Koko juga Inupi. Melihat itu, Hakai pun lalu bangkit membantu Takemichi walau Taiju masih terlalu kuat untuk mereka. Di sisi lain, Mitsuya yang udah terluka parah pun kesulitan melawan Inupi, begitupun Chifuyu.
Takemichi akhirnya pingsan di tubuh Hakai, membuat sang wakil kapten melanjutkan pertarungannya sendirian hingga mengejutkannya Miki tahu-tahu muncul di dalam gereja. Melihat itu, Mitsuya meminta maaf karena udah melanggar gencatan senjata kedua kubu, namun Miki malah berkata suatu hal yang aneh yang katanya ia bisa di sana karena udah dituntun oleh Shinichiro dan juga Baji. Ia juga lalu berkata pada Taiju jika Mitsuya sampai mati maka kakaknya dan juga Baji pasti akan sedih. Membuat Takemichi teringat kata-kata Kazutora karena ia khawatir kalau Miki benar-benar udah berubah menjadi jahat. Setelahnya, Miki pun bisa dijatuhkan hanya dalam satu pukulan oleh Taiju, membuat pria itu besar kepala karena mengira udah mengalahkan Miki yang selama ini nggak terkalahkan. Namun tentu Miki kembali bisa bangkit lagi. Melihat itu, Inupi merendahkan Miki yang katanya nggak akan pernah bisa mengalahkan Taiju, yang ternyata dulu Inupi ini pernah dikalahkan Taiju juga sebelum Taiju mengambil alih geng naga hitam. Bahkan yang ngerinya, Inupi juga pernah menyaksikan Taiju memporak-porandakan sebuah geng sendirian saat ia udah jadi ketua di naga hitam. Karena itu, ia pun kembali merendahkan Miki dan menyebutnya hanya seperti kerikil di hadapan Taiju. Namun Inupi dan semua orang di sana auto terdiam saat melihat Taiju tiba-tiba nggak sadarkan diri oleh serangan balik Miki yang sangat cepat. Miki lalu kembali berkata aneh dengan bilang saat Natal sangat asik main motoran bersama Shinichiro dan juga Baji, dimana ternyata yang Miki maksud dia motoran menggunakan motor peninggalan kakaknya sambil membawa jimat milik si Baji. Membuat Takemichi lega karena ternyata Miki nggak kehilangan akalnya. Nggak diduga Taiju ternyata masih bisa bertahan dan memerintahkan Koko untuk mengeroyok para anggota Toman dengan 100 anak buahnya. Namun Koko yang berlari keluar tahu-tahu terdiam membuat Taiju ikut keluar juga, yang ternyata seluruh pasukannya udah diratakan oleh si Draken sendirian. Draken lalu menemui Miki sambil berkata Taiju kini udah nggak berkutik karena sok pasukannya dikalahkan dengan mudah. Takemichi lalu berkata jika misinya berhasil karena nggak ada yang tewas di malam itu, hingga ia yang udah terluka parah pun lalu nggak sadarkan diri. Mitsuya yang menggendong Takemichi lalu berkata Miki dan Draken emang jadi orang yang udah mengalahkan naga hitam. Namun pemeran utama pada malam itu nggak lain adalah si Takemichi. Setelah Toman pergi, Inupi dan Koko pun meninggalkan Taiju dan berkata jika mereka udah mengundurkan diri dari naga hitam. Hakai kemudian menyemangati kakaknya agar bisa bangkit lagi, walau kali ini ia dan Yuzuha nggak akan tunduk pada si Taiju. Sementara Yuzuha bilang ia emang sempat membenci Taiju, namun ia berharap jika kakaknya itu bisa berubah. Beralih ke Takemichi dan kawan-kawan, yang lucunya Miki ternyata membawa Takemichi ke rumah Hinata, membuat sang pahlawan cengeng auto menangis. Shin lalu flashback ke malam sebelumnya di mana Hina ternyata udah tahu jika ayahnya lah yang meminta Takemichi memutuskannya. Balik lagi ke Takemichi yang terus aja menangis dan meminta maaf pada Hinata dan berharap perpisahan mereka bisa dibatalkan. Yang tentu Hina pun mau menerima Takemichi kembali, bahkan ia mengajak jalan bersama ke kuil pada saat malam tahun baru. Melihat itu, Draken bilang Takemichi emang bener-bener mirip Shinichiro yang cengeng dan lemah dalam bertarung, namun sangat bisa untuk diandalkan. Nggak diduga kejadian itu dilihat oleh ayah dan ibu Hina, di mana sang ibu meminta ayah Hinata agar nggak ikut campur lagi dengan urusan putrinya. Setelahnya, Miki mengajak Takemichi motoran, di mana Miki bercerita jika ia dan Emma adalah adik kakak walau lain ibu. Miki udah nggak punya orang tua, sementara Emma ditinggalkan ibunya membuat mereka harus tinggal bersama sang kakek. Ia juga bilang selama ini Shinichiro udah Miki dan Emma anggap sebagai pengganti ayah mereka. Yang tentu saat Shinichiro meninggal, Miki kadang merasakan kekosongan di dalam hatinya, bahkan sampai nggak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Di suatu tempat, Miki bilang meski lemah, kakaknya dulu adalah seorang ketua dari sebuah geng. Yang saking hebatnya karena kepemimpinan Shinichiro, banyak orang yang lebih kuat bertarung mau mengikutinya. Suatu hari, Miki pernah bertanya walau lemah kenapa banyak orang mau mengikuti Shinichiro, namun kakaknya itu nggak menjawab dan hanya tersenyum. Miki juga bilang selama Shinichiro ada mustahil gengnya bisa dikalahkan, hingga akhirnya Miki mengerti walau lemah bertarung, Shinichiro itu tangguh seperti Takemichi, di mana Takemichi nggak gampang nyerah bahkan di hadapan geng seperti naga hitam. Maka dari itu, Miki berharap Takemichi bisa seperti Shinichiro yang selalu menyadarkannya saat Miki salah arah. Waktu pun terus berlalu, di mana saat malam tahun baru Takemichi menepati janjinya mengajak Hinata datang ke festival kuil. Nggak diduga di sana mereka bertemu dengan Hakai, Yuzuha, Mitsuya dan juga adik-adiknya. Yang kocaknya kencan Takemichi jadi terganggu karena adik-adik Mitsuya ingin ditemani oleh Hinata.
Setelahnya kita akan flashback di mana Taiju memutuskan untuk pergi dari rumah karena merasa udah gagal merubah Hakai. Walau begitu ia salut pada Takemichi bisa melakukan apa yang gak bisa dirinya lakukan. Balik lagi pada Takemichi yang menuliskan harapannya pada kertas doa membuat teman-temannya memaksa ingin melihat harapan si Takemichi. Nggak diduga hampir semua petinggi Toman ada di sana juga membuat suasana jadi makin kacau sampai kertas doanya jatuh di kaki si Miki. Hingga akhirnya kembang api pun dinyalakan dan kita akhirnya diberitahu jika Takemichi berharap ia bisa jadi pahlawan yang bisa menyelamatkan semua orang. Keesokan harinya, Tokyo Manji pun mengadakan rapat di awal tahun di mana Draken mengatakan mereka udah melanggar kesepakatan damai walau berhasil mengalahkan naga hitam. Hakai lalu diminta berbicara di hadapan semua anggota untuk menjelaskan semua yang telah terjadi hingga ia pun meminta maaf pada semua teman-temannya. Nggak diduga, Smelly dan Yasuhiro Muto mendukung Hakai membuat semua orang memaafkan Hakai atas semua yang telah terjadi. Bahkan Mitsuya tetap mempercayakan Hakai memegang jabatan wakil ketua di divisi 2. Setelah itu nggak diduga Inupi dan Koko ternyata ada di sana juga di mana mereka bilang sejak kepergian Taiju mereka lah ketua naga hitam generasi ke-11. Dan yang mengejutkan keduanya bersedia bergabung dengan Toman yang Miki tempatkan di bawah kepemimpinan Takemichi di divisi 1. Di mana katanya itu merupakan permintaan Inupi dan Koko sendiri. Keduanya pun lalu menemui Takemichi dan berjanji akan membantu jika dibutuhkan, sementara Chifuyu curiga kalau ada maksud lain dari keduanya. Walau Inupi bilang nggak masalah jika Takemichi dan anggota divisi 1 belum bisa mempercayai mereka. Nggak hanya itu aja, Miki lalu memberikan pengumuman mengejutkan, di mana karena kejahatannya di Perang Natal, Kisaki akhirnya diusir dari Toman. Yang ternyata Chifuyu udah memberitahu semua kelicikan Kisaki pada si Miki. Hanma lalu mengancam jika Kisaki keluar ia juga akan meninggalkan Toman yang ia bilang itu akan merugikan karena mantan anggota Valhalla yang berjumlah 300 orang juga mantan anggota Mobius sebanyak 50 orang juga pasti akan mengikuti jejaknya. Kocaknya Miki bilang ia nggak peduli dan lalu membongkar semua kelicikan Kisaki yang bahkan udah menghasut Zuha untuk menghabisi Taiju. Kisaki yang nggak terima terus merengek pada Miki dan bilang ia melakukan semua itu hanya untuk membangkitkan Miki dan Toman agar jadi geng paling dihormati. Dengan pedenya ia bilang kalau Miki membutuhkannya, namun Miki udah nggak bisa dipengaruhi dan tetap meninggalkan si Kisaki. Membuat Takemichi bertanya apa kali ini misinya udah berhasil. Keesokan harinya, Miki membawa Takemichi ke suatu tempat untuk memberikannya sebuah kejutan di mana ia dan Draken sepakat memberikan motor CB 250T pada Takemichi. Yang Miki bilang itu adalah kembaran dari motornya yang dulunya milik Shinichiro juga. Sore harinya, Takemichi mengajak Chifuyu pergi untuk berpamitan karena ia berencana kembali ke masa depan. Yang Chifuyu bilang masa depan kini pasti udah berubah. Keesokan paginya sebelum kembali ke masa depan ia pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama Miki dan yang lainnya. Dan lalu menemui Naoto untuk melakukan time leap. Sesampainya di masa depan, Takemichi sedang berada di depan sebuah kuil dan lalu ditemui oleh seorang gadis. Yang ternyata saat itu Takemichi sedang menghadiri pemakaman seseorang. Gadis tadi dan satu gadis lainnya lalu bilang jika itu adalah pemakaman kakak mereka walau Takemichi belum mengenali siapakah kedua gadis tersebut. Hingga akhirnya Takemichi berada di dalam dan tahu jika itu nggak lain adalah pemakaman dari si Mitsuya. Takemichi yang shock pun auto berlari meninggalkan pemakaman karena ia nggak percaya di masa depan yang baru aja ia ubah Mitsuya telah meninggal. Ia pun mengingat sebelum melarikan diri sempat mencari berita tentang Mitsuya yang katanya meninggal karena dicekik oleh seseorang. Dan gak hanya itu aja, saat mencari berita, ia juga menemukan di masa itu Hinata udah tewas guys. Membuat Takemichi bingung karena masa depan gak juga berubah. Takemichi lalu terjatuh di mana dari sakunya terjatuh juga kunci apartemen bobrok yang di season pertama kemarin jadi tempat tinggal Takemichi. Ia pun kembali ke sana yang ternyata di masa depan baru itu ia udah tinggal di sana lagi dan bukan di tempat yang mewah. Takemichi lalu menemukan foto saat ia akan kembali time leap bersama petinggi Tokyo Manji tadi. Hingga nggak diduga, Naoto lalu datang ke tempat itu juga di mana ia bisa tahu jika Takemichi udah kembali karena ingatan Naoto akan berubah tiap Takemichi berhasil merubah masa depan. Gak pakai basa-basi, Naoto langsung bilang jika masa depan inilah masa yang terburuk karena bukan hanya Hinata aja yang meninggal namun semua petinggi Tokyo Manji juga. Bahkan katanya sampai Kazutora dan Kisaki juga udah dihabisi. Takemichi lalu bertanya bagaimana dengan Miki yang Naoto bilang mungkin Miki lah dalang di balik semua pembunuhan tersebut.
Mendengar itu, Takemichi tentu gak percaya jika Miki menghabisi teman-temannya sendiri, yang Naoto bilang ini baru sebuah dugaan. Karena itu, ia juga ingin bertemu Miki dan menyelidikinya secara langsung. Naoto menyebut jika kini tinggal Takemichi petinggi Toman yang masih hidup, dan ia lalu bertanya apa Takemichi punya petunjuk di masa lalu kenapa masa depan bisa berubah begitu jauh. Takemichi menjawab jika semuanya berjalan sempurna karena ia berhasil menghancurkan naga hitam dan mengusir Kisaki dari Toman. Dan selain itu yang Takemichi lakukan hanya mengambil foto bersama para petinggi sebelum time leap. Takemichi akhirnya sadar jika bersama foto yang ia temukan tadi juga ada sebuah surat di mana kode posnya berasal dari negara Filipina. Surat tersebut berisi tulisan meminta Takemichi menemui sang penulis surat di tempat yang pernah orang itu ceritakan. Takemichi lalu melihat kunci motor di atas meja membuatnya ingat kalau Miki pernah bilang Shinichiro menemukan suku cadang untuk motor si Takemichi di negara Filipina. Karena itu ia bersama Naoto terbang ke Filipina dan langsung menuju ke alamat dari mana suratnya berasal. Keduanya lalu berpencar di mana Takemichi lalu menuju lantai atas bangunan tersebut. Ia jadi ketakutan Miki udah berubah di masa itu dan emang sengaja menyuruh Takemichi ke sana untuk dihabisi. Gak lama, Takemichi menemukan rongsokan motor tempat Shinichiro menemukan suku cadang untuk motornya. Hingga ia akhirnya berhasil menemukan Miki yang ada di sana juga. Melihat Miki, kekhawatiran Takemichi pun menghilang karena katanya mata Miki masih sama seperti di masa lalu. Membuatnya gak sadar sampai meneteskan air mata. Miki lalu bilang ia sengaja memanggil Takemichi untuk meminta tolong. Miki pun lalu bertanya kenapa Takemichi keluar dari Toman karena setelah ia keluar, nggak ada lagi yang memarahi dirinya seperti Shinichiro sampai akhirnya Miki kebablasan dan nggak bisa menahan perubahan pada dirinya sendiri. Miki lalu bercerita sebenarnya dulu ia berniat melarang Takemichi keluar, namun Raken melarangnya, begitu juga Mitsuya, karena mereka bilang Takemichi udah nggak cocok dengan Toman yang sekarang memilih jalan kekerasan. Raken juga berkata ia nggak mau melibatkan Takemichi dengan perubahan Toman karena kata Mitsuya Takemichi adalah penyelamat mereka. Karena alasan itu juga lah akhirnya Miki mengaku jika ialah yang udah menghabisi keduanya. Miki juga memberitahu kalau Toman udah jauh berubah dan nggak ada lagi Toman yang dulu. Miki pun melemparkan sebuah pistol dan meminta Takemichi menghabisinya sebagai penebus dosa karena Miki udah menghabisi semua temannya di Tokyo Manji. Takemichi tentu menolak, namun Miki kemudian bertingkah aneh dan berkata ia kini udah nggak bisa merasakan apa-apa lagi dan cuma tahu menyelesaikan masalah dengan cara membunuh. Takemichi mencoba menyadarkan Miki dan bilang mata Miki sama sekali nggak berubah sejak dulu. Mendengar itu, Miki mengingat pesan Chifuyu sebelum ia habisi. Yang Chifuyu bilang suatu saat Takemichi akan datang dan lihatlah matanya baik-baik. Karena anak itu sama sekali nggak berubah seperti habis melompati waktu. Dan karena hal tersebut, Chifuyu meminta agar Miki percaya pada si Takemichi. Miki pun lalu menangis dan meminta Takemichi menghabisinya. Bahkan ia sampai mengancam akan menghabisi Takemichi jika nggak mau menurutinya. Nggak diduga, Miki lalu tertembak oleh Naoto yang datang ke sana juga. Takemichi mencoba membangunkan Miki sementara Naoto akhirnya sadar jika pistol yang Miki pegang masih dalam keadaan terkunci. Karena ternyata Miki sama sekali nggak berniat menghabisi Takemichi. Miki yang masih bisa bertahan lalu berterima kasih pada Naoto karena ia tahu kalau Takemichi nggak akan bisa menembaknya. Miki juga bilang jika hidupnya selalu dipenuhi penderitaan membuat Takemichi berkata ia nggak akan menyerah dan pasti bisa merubah masa lalu. Hingga nggak lama Miki pun akhirnya tewas di pelukan si Takemichi. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus gak yakin movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye bye.